Pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Sulaiman yang disebut dalam Al-Quran, mampu berbicara dengan hewan, memerintah jin, dan bahkan memindahkan singgasana dalam sekejap mata? Tapi pernahkah terpikir, apakah mungkin kisah-kisah ini menyisakan jejak fisik, bukan di Timur Tengah, tapi justru di Nusantara, ya, di Tanah Jawa? Hari ini, kita akan menelusuri teori yang mencengangkan dan bikin merinding, bahwa Candi Borobudur dan Ratu Boko adalah bagian dari jejak Nabi Sulaiman, bahkan menjadi pusat negeri Saba yang disebut dalam Al-Quran. Penasaran? Yuk, kita mulai! Jejak Nabi Sulaiman di Tanah Jawa yang berjarak waktu 30.000 tahun yang lalu dan sekitar misteri Candi Borobudur sebagai singgasana Ratu Saba yang dipindahkan jin dalam semalam seperti diinspirasi oleh ayat Al-Quran, terutama surah An-Naml. Letak Bukit Setumbu di Desa Karangrejo, sekitar 2,5 km sebelah barat daya Candi Borobudur, Magelang. Ibu kota dari Saba adalah Ma'rib yang sangat makmur berkat letak geografisnya yang sangat menguntungkan. Saba versi Al-Quran. Tidak ditemukan adanya hutan di Yaman, Quran Surah Saba 15. Tidak ada tempat bersujud kaum Saba, Quran Surah An-Naml 24. Dan tidak ada bukti bangunan yang berdiri di lembah di antara dua hutan, Quran Surah An-Naml 40. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun-kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel, dan sedikit dari pohon sider. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Sulaiman diceritakan mendatangi seorang ratu bernama Bilqis beserta kaumnya yang menyembah matahari. Dan kedatangan Nabi Sulaiman ke negeri Saba ini didapatkan dari pesan burung hudhud yang menyuruhnya untuk pergi ke sana, ke tempat pertemuan di istana yang orang Jawa sekarang menyebutnya Istana Ratu Boko, Bilqis. Tempat ini, Saba, jika ditelaah secara etimologis, bisa diambil dari akar bahasa Jawa, di mana Saba berarti pertemuan, dan Wana, tempat di mana istana ini berdiri, berarti hutan. Sampai sekarang, tempat itu masih ada, yakni Wanasaba atau Wonosobo. Sesungguhnya bagi kaum Saba, ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah hutan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Sejatinya, Al-Quran adalah sebaik-baik tafsir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memeliharanya, sebagaimana Ia memelihara ayat-ayat yang masih bisa kita lihat sampai detik ini. Dan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Ayat ini pun ada pada kisah Nabi Nuh, di mana kapalnya ditemukan di puncak Gunung Ararat.
Dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai ayat, pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Secara metodologis, lontaran teori Stumbu DLA di atas didasarkan pada fakta-fakta ayat Al-Quran yang difahami secara simbolik, berisi simbol-simbol matematis atas budaya penciptaan alam seisinya. Menurut Fahmi Basya, terdapat 13 alasan mengapa negeri Saba terletak di Indonesia dan bukan di negeri Yaman, seperti dipercaya ahli mufasir Al-Quran. Keseluruh 13 bukti tentang negeri Saba menurutnya bisa ditemui di Pulau Jawa, mengarah keberadaan Ratu Boko dengan Borobudurnya. Analisis khusus FB sejak tahun 1982 melahirkan beberapa buku seperti Matematika Al-Quran dan Sejuta Fenomena Al-Quran. Ia menyimpulkan bahwa penjelasan tentang negeri Saba tidak ditemukan di Yaman, sedangkan bukti tersebut ditemukan di Pulau Jawa, Wanasaba atau Wonosobo. Arti kata Saba, sabun, tidak ditemukan nama sabun di Yaman, sedang arti lain kata Saba, hutan, juga tidak ditemukan di sana. Untuk Saba pada tempat mereka ada ayat, 2 hutan sebelah kanan dan kiri. Dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari dari selain Allah. Di dalam sejarah tak ditemukan sebuah tempat di Yaman yang masyarakatnya bersujud kepada matahari, sedangkan di Pulau Jawa berlokasi di komplek Ratu Boko dengan beberapa bukti pendukung. Keempat bukti itu seperti adanya bangunan, arsi singgasana, yang dipindahkan ke suatu lembah berjarak terbang burung dalam waktu singkat. Tentang siapa yang memindahkan dan bagaimana dipindahkan, tafsir ayat tersebut mengisahkan yang memindah singgasana Ratu Saba adalah jin Ifrit selesai sebelum Nabi Sulaiman mengerlingkan mata. FB menerangkan, terdapat peran jin dalam realisasi ruang waktu di sini bahwa makhluk ini memiliki syarat ilmiah memindahkan arsi Saba tersebut ke lembah semut. Berdasar hukum kecepatan cahaya, makhluk jin mampu dengan mudah dan super cepat memindahkan suatu bangunan. Diketahui peristiwa seperti ini bukan tidak pernah ada, bahkan terjadi pula di belahan bumi lain. Demikian pula, relativitas pemahaman manusia akan membatasi kebenaran nas ini. Lokasi kabar ada ditemukan sisa-sisa dan tandanya di komplek Ratu Boko yang berjarak 36 km yang bisa jadi dipindahkan dalam waktu sekejap, sesuai ayat. Bukti buah pahit seperti Majamasi ditemukan di Jawa menyebut buah pahit sebagai azab setelah kesombongan Saba. Yaman, tak ada bukti itu. Banjir besar yang mengubah topografi wilayah banjir ini bisa jadi sebab terbentuknya Palung Sunda dan memecah Nusantara menjadi 17.000 pulau. Apakah ini dampak dari Sail Al-Arim, jejak sungai purba di bawah laut Nusantara? Hasil pemindaian satelit menunjukkan adanya sungai-sungai purba bawah laut, tanda bahwa dulu ini adalah daratan luas. Jarak 36 km dari Ratu Boko ke Borobudur, sama seperti jarak tempuh burung hudhud dari istana ke lokasi pertemuan. Relief burung hud di Candi Borobudur menceritakan peran penting burung hudhud dalam menyampaikan pesan dari Nabi Sulaiman, dan burung ini bisa dilihat dalam relief Borobudur. Istilah Sidril Qalil sebagai simbol perubahan. Ada serpihan arsitektur yang mirip deskripsi itu. Peti wasiat atau ta'abud disebutkan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Ada teori bahwa surat itu dijatuhkan oleh burung di area Istana Boko, tempat yang dikenal sebagai Sidril Qalil. Nama-nama lokasi di Jawa yang mirip dengan istilah Al-Quran, Wonosobo, Borobudur, Ratu Boko, dan bahkan istilah Ka'bah, dalam konteks simbolik bisa dirujuk ke wilayah ini. Mengapa Nabi Sulaiman bisa sampai ke Nusantara? Menurut teori ini, misi Nabi Sulaiman adalah menyampaikan Asmaul Husna, Ghaniyun Karim, yang artinya kaya keajaiban. Nusantara punya potensi besar, kekayaan alam, spiritualitas tinggi, dan posisi strategis dunia. Dan hebatnya,
Jika kita tarik garis lurus dari Ka'bah di Makkah ke arah timur, maka akan melewati Borobudur. Apakah ini kebetulan? Ka'bah, mata, dan simbol kosmis. Dalam Al-Quran, Ka'bah disebut sebagai mata kaki. Jika dilihat dari struktur tubuh manusia, Ka'bah seperti pupil di tengah mata. Air mata sama dengan sumur Zam-Zam. Di kepala manusia, ada struktur rumah siput di telinga. Fungsinya menjaga keseimbangan. Nusantara adalah telinga dunia, pusat keseimbangan spiritual. Menjaga negeri Sabah yang hilang kini, saatnya kita merenung. Apakah benar semua ini hanya teori? Atau justru petunjuk agar kita lebih peduli terhadap hutan tropis, air tanah, dan peradaban luhur di negeri kita? Karena mungkin kita sedang tinggal di tanah yang pernah menjadi pusat dunia, tanah Sabah, tanah para raja, tanah keajaiban. Kesimpulan, apakah Candi Borobudur dan Ratu Boko hanyalah situs sejarah biasa, atau benarkah ini warisan spiritual yang luar biasa dari zaman Nabi Sulaiman? Kita tak tahu pasti, tapi satu hal jelas, Al-Quran membuka jendela misteri, dan tugas kita adalah mencari, merenung, dan menjaga warisan yang ada.